Ya. Ada pensilnya? Iya. Pensilan keluar. Ngomong ya? Tidak apa-apa. Ya. Ya. Taruh dulu. Sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Udi Laura. Silakan kita Laura. Sebelumnya Ustadz absen dulu. Ada teman-teman yang tidak masuk kali ini? Siapa tuh yang tidak masuk? Banyak. Kenapa? Masih lomba pramuka, bahasa Arab, arisan iya. Siapa saja yang tidak masuk? Mudah-mudahan yang mengikuti lomba mendapatkan juara. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, kemarin kita sudah pertemuan yang pertama, kita mempelajari tentang muatan listrik. Kita lihat kemarin muatan ada apa saja? Ada elektron, proton, dan neutron. Apa yang terjadi jika ada muatan positif dan negatif? Positif tolak. Jadi itu, jadi banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat dalam proses namanya muatan listrik. Kemarin apa saya contohkan kemarin? Adanya seperti kita sudah mencoba dengan balon, dengan sisir. Nah, sekarang kita lanjut kembali tentang namanya pembelajaran tentang hukum kolom nanti. Lanjutannya ya. Sebelumnya saya lihatkan judul tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan apa itu bunyi dari hukum kolom dengan benar. Kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Kemudian dapat menghitung besar gaya kolom buah muatan listrik melalui kegiatan mengamati interaksi buah benda bermuatan listrik dengan cermat, dan juga dapat menganalisis interaksi benda bermuatan karena pengaruh jarak melalui kegiatan mengamati interaksi buah benda bermuatan listrik dengan benar. Nanti kita menggunakan aplikasinya FET. Nanti sudah di depan kamu sudah ada laptop masing-masing. Nanti kamu akan bekerja untuk melihat aplikasi FET-nya ya. Kamu ketikkan aplikasi FET-nya sebelum mulai pembelajaran. Oke ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya silakan kita akan melaksanakan pretest dulu ya. Waktunya
selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Diperhatikan, gak usah cepat-cepat tentang hukum kolom ini, pretestnya. Nomor 1, salah satu faktor perubahan gaya kolom apa? Jenis kedua muatan, jarak kedua muatan, arah kedua, bentuk kedua muatannya. Nomor 2, menyambungkan gejala listrik statis. Balon menempel di dinding saat digosokkan ke rambut, bulu badan tertarik oleh pakaian baru saja disetrika. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Ujung sisir mampu menarik sabit kertas setelah digunakan untuk bersisir. Nomor 3, dua buah muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat 6, berkisar jaraknya 3 mm. Gaya interaksinya timbul sebesar berapa? Dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nomor 4 dan 5. Pernyataan yang benar dari 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Tetap tidak menjadi gaya listrik. Sudah, silakan dikumpulkan. Minta. Ini punya teman-teman yang diambil. Lihat hasil awal proses kita belajar ke hukum kolomnya. Kita lihat ada nol Jenny, mana nol Jenny? Ya, baru mendapat nilai 40. Ya, kemudian Nisa baru 20. Ya, masih banyak kita belajar lagi. Kemudian Serina baru juga 40, masih di bawah nilai KKM. Jadi yang lain juga seperti itu. Karena kita masih belum belajar tentang hukum kolom. Nah, sebelum belajar ini kita lihat nih. Nah, lihat dari gambar di depan nih. Ada gambar apa tuh? Sel mobil. Kemudian jadi apa yang kamu bisa amati dari gambar tersebut terkait dengan yang akan kita pelajari ini? Ada? Oke. Iya, kenapa katanya cat bisa menempel? Ada apa dia bisa menempel ke pelek tersebut? Ada lagi? Apa reaksi yang terjadi antara sisi dengan Apa yang terjadi reaksinya? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana reaksi pada saat kalian mengisir rambut, ya. Bagaimana rambut dengan sisir? Apakah misalkan kalau terikat atau tarik menarik, apalagi kalau rambutnya keriting? Nah, ya, sangat mengikat sekali untuk sisirnya tersebut, ya. Kemudian juga seperti itu, banyak sekali, ya. Nanti bisa kamu lihat itu bisa jadi masalah. Nah, ya, apa yang kamu bisa sebutkan di masalah gambar tersebut. Jadi di situ, maka kita akan mempelajari kegiatan pembelajaran kita nanti ini menggunakan namanya LKPD. Sebelumnya saya sedikit jelaskan sebelum tentang ini penggunaan LKPD-nya, aplikasi dari namanya PET.
Nah ya, jadi kamu nanti akan melihat gambar modelnya seperti ini. Kamu klik nanti untuk aplikasi padnya di internet. Ya, jadi Bapak silakan langsung melihat nanti pengerjaannya. Nanti saya kasih penggunaan LKPD-nya. Ya, kita menggunakan ini belajar istilahnya dengan TPACK. Ya, jadi setiap kelompok ada 2 LKPD dengan bahan ajarnya. Silakan dibaca. Kemudian yang tidak tahu nanti bertanya tentang pembuatan LKPD-nya. Oke, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Nah, ya, baca yang kira-kira petunjuknya, yang kurang paham bisa bertanya dulu sebelum kita mengerjakan. Silakan dibaca. Jangan mengerjakan dulu. Sudah paham tentang apa yang akan dilakukan untuk kegiatan kita ini. Baca petunjuknya. Kita melihat tentang hukum kolom ini. Jangan lupa juga ya ditulis nama kelompoknya. Ada yang bertanya kelompok 1? Belum? Silakan dibaca. Kelompok 2? Belum? Iya. Silakan dibaca petunjuk dari LKPD-nya tersebut. Apa yang harus dikerjakan? Kelompok lihat sudah ada petunjuknya itu, kemudian silakan buka linknya, link padnya ya, diketik link padnya. Oke, sudah. Kelompok 1 tunjukkan mana link padnya, sudah ada? Mana gambarnya? Ya, ada hukum kolom. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, ya. Sudah. Nah, silakan mulai melakukan pengerjaan LKPD-nya. Nah, silakan dicari jawabannya melalui kegiatan membaca literasi di bahan ajar ataupun yang lainnya. Ya, yang ada sudah seperti itu. Oke. Sudah masuk ya, dilihat itu apa yang dilakukan. Nah, itu ada tabelnya, silakan diubah. Oke, coba kelompok Serina ini. Nah, itu muatannya. Muatan di tabel 1, Q1 nya -1, Q2 nya 1. Oke, kemudian jarak. Jaraknya ya diatur, gambarnya ya ditarik, diklik kan, klik tarik. Nah, satu lagi itu tarik ya, belajar. Biasanya magnet. Nah, kan bisa ke arah berapa itu yang di tabelnya? Nomor 2, paskan keduanya. Jadi belum, terus, nah belum itu belum pas kedua. Kelompok yang lain sudah? Hah? Iya. Belum, sudah. Ini nanti dibahas adabnya. Ya. Oke. Kelompok ini. Oke, coba diklik.
Kemudian arahkan yang satu dan satu. Kemudian jaraknya. Nah, ini klik, tarik, klik, ditahan, tarik, ini tarik. Jangan dilepaskan. Nah, ya, biasanya megang apa nih? Cangkul. Ya, lanjut. Kelompok 2 sudah. Nah, jangan ke kanan. Oke, mana? Ini satu, oke satu. Sekarang lanjut. Ini ya, muatannya ke satunya ditarik. Ini. Nah, tadi. Ini, sebelah sini. Ya. Ini main. Ini jangan lepas. Coba. Tarik. Nah, gitu. Kelompok ini sudah. Nah, ada kalinya. Ini dikatakan dulu. Ini klik dulu. Kemana? Keangkat. Kenapa keempat? Yang mana yang pertama dulu? Yang mana? Tidak. Yang keempat mana tuh? Yang satu keempat. Tidak, nggak apa-apa. 5,62 misal berarti. Jangan lupa interaksinya bagaimana interaksinya. Ya, di tabel ada interaksinya. Tiga, ada kesulitan. Tabelnya mana? Lihat tabel hasil tabelnya tadi. Tabel setnya tadi, hukum kolom gimana hasilnya? Wow. Nanti ya, lihat tuh jadi interaksinya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab. Kelompok 1 sudah. Kita cek lagi cari jawaban. Polisi kobel. Ajarnya baca buku paketnya, baca modulnya, maka penanya literasi seperti itu menjawab dari RKPD-nya. Lihat tuh pertanyaannya, apakah dia semua akan mempengaruhi besar gaya kolom? Lihat apakah mempengaruhi gaya kolom? Maka baca hukum kolomnya, ya, sehingga tahu muatan apakah semakin besar dia akan berpengaruh dengan gaya kolom, semakin kecil apakah, ya, apakah dia berpengaruh. Jadi kita lihat gaya kolomnya. Teliti, jangan sampai buru-buru. Hasilnya juga nggak bagus, nanti salah, nanti perbandingan. Ya. Ya, silakan. Diisi jawabannya, dicari dibuat aja di modul di buku. Dan
Bas, dan nanti Kak Bas. Oh, no. Lihat di bahan aja KPD kesimpulannya, ya. Kesimpulannya apa terjadi dari bas? Belum lihat lagi, ya. Cara mengerjakan LKPD-nya. Boleh. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan jarak? Apa yang terjadi? Pokoknya apa ya? Semakin jauh, semakin dekat, apa yang terjadi? Apakah mempengaruhi? Jadi terus akan tolong dan muatan yang tidak sejenis Apakah besar muatan itu mempengaruhi? Semakin besar muatan, gimana? Bagaimana terjadinya? Apakah semakin kuat dari menarik atau misalnya tergantung muatannya, muatan apa, positif atau negatif? Perubahan muatan itu mempengaruhi nggak gaya kolom? Nah, jawabannya berpengaruh. Kenapa? Nah, gitu. Kenapa berpengaruhnya? Apakah jadi muatan mempengaruhi gaya kolom? Jaraknya, ini ditanya jarak. Jaraknya misalkan dia dekat apa, jaraknya dia jauh apa, gitu kan? Apakah berpengaruh dekat dan jauh itu jarak mempengaruhi gaya kolom gitu? Ya, lihat di bahan ada di modulnya. Apakah jarak mempengaruhi? Itu kau bunyi hukum kolom. Oke, silakan gantian mengerjakannya. Iko, apakah besar muatan mempengaruhi besarnya kemampuan satu? Kelompok 4 sudah selesai belum? Belum. Masih ada beberapa soal kelompok 3. Masih juga belum. Kelompok 2 sedikit lagi. Kelompok 1 gimana kelompok 1 masih mencari. Ya.
Sudah. Jika semakin besar, Nanti setiap kelompok bisa coba untuk ke depan ya, mengerjakannya itu. Apa maknanya? Iya, rumusnya itu. Kesimpulannya. Kita tinggal nomor 3 ke Ada kesimpulan. Kesimpulan. Jangan lupa kesimpulannya 5 menit lagi. 5 menit lagi dari kesimpulannya. tapi kameranya apa namanya? Kedelip kan? Yuk. Ya, dikerjakan. 1 mikrokolum itu sama juga 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalau 10 mikrokolum, ingat mana aja nih. Nah, ini 1 mikrokolum jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Kalau 10 mikrokolum 10 kali 10 pangkat min 6. Oke, coba cari. Masukkan rumusnya, rumus kolom tadi sudah ada. Masukkan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya berapa? K-nya berapa? Q1 berapa? B, Q1 Tah, bisa kan apa? Bisa kameranya. Oke, 3 menit lagi presentasi. Bisa punya tuh tak? Hah? Itu loh. Yang kelompok nanti mencoba di depan untuk pad-nya. Pinjam untuk itu. Sini.
sudah selesai. Ya itu untuk semuanya. Kita yang lambut enggak? Kita yang lambut enggak? Cek ke sini. Satu nomor. Bang. Oleh tuh. Oleh. Mana pinjam lagi? Maka gaya tarik menarik. Maka gaya tarik menarik. Maupun gaya tolak menolak. 1 menit lagi. Maupun gaya tolak menolak. Ya siap. Baru kelompok nanti. Satu. Ada lagi. Kelompok 4 sudah selesai kelihatan. Satu sampai 5 LKPD-nya yang dikerjakan. Kelompok 3 baru buat kesimpulan. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Oke ya. Kita lanjut, selesai. Kita lihat hasil pengerjaanmu di LKPD ini tentang hukum kolom. Kita menggunakan aplikasi VET. Kita lihat kelompok yang pertama maju, kelompok 1 dulu. Ya, kita lihat hasilnya. Yang lain nanti menanggapi apakah sama dengan apa yang kamu jawab. Ya, kalau misalkan sama, ya hasilnya sama atau tidak nanti silakan menanggapi. Silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tabel hasil pengamatan kami adalah gaya kolom yang pertama adalah 225 kali 10 pangkat 1 Newton. Oke, Zak. Silakan dicoba dulu yang untuk yang mendapatkan hasilnya. Jadi, satu saja ya. Percobaannya menggunakan VET. Kita lihat bagaimana dia menghasilkan nilai 2, berapa tadi itu. Nah, ya. Apa yang dikerjakan? Oke, mencari muatannya dulu, -1 mikrokolom, kemudian oke, 1, kemudian jarak antara kedua bendanya berapa? Tarik. Terus, iya. Temannya coba, ayo terus. Nah, ke angka berapa? Tarik, tahan, diklik, tahan, klik 2 kali, tahan. Jangan dilepaskan. Terus. Nah, angka 2, oke, ya. Nah, jadi itu hasil kelompok yang pertama 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Lanjutnya, tabel kedua. Hasil pengamatan kami yang kedua adalah 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Tapi jenis sentensinya tolak menolak. Yang pertama tarik menarik, yang kedua tolak menolak. Yang ketiga dengan jarak 4, gaya kolomnya adalah 5,62 Newton. Jenis interaksinya adalah tolak menolak. Yang keempat dengan muatan Q1 sama dengan -1, Q2 sama dengan 1, jaraknya 4, gaya kolomnya 5,62 Newton. Jenis interaksinya adalah tarik menarik. Yang kelima, besar muatan Q1 2, Q2 2,
Jarak antara kedua muatan adalah 2. Gaya kolomnya adalah 8 99 kali 10 pangkat 1 Newton. Jenis interaksinya adalah tolak menolak. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Karena adanya interaksi dua muatan yang akan bernilai sama. Iya. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Karena jika semakin besar muatan benda yang jaraknya tetap sama, maka gaya tarik menarik maupun gaya tolak menolaknya semakin kuat. Iya. Apakah jenis muatan mempengaruhi besarnya gaya kolom? Jelaskan. Iya, karena jika muatannya sama akan saling tolak menolak. Tapi apabila muatannya berbeda, maka ia akan tarik menarik. Sebutkan bunyi hukum kolom. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Tuliskan rumus gaya kolom beserta keterangannya. Simpulan yang dapat diambil dari listrik statis tentang hukum kolom adalah kita dapat mengetahui bahwa gaya listrik antara dua benda dapat bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan dapat berbanding terbalik terhadap jarak dua benda. Dan kita mengetahui jika semakin besar muatan benda yang jaraknya tetap sama, maka gaya tarik menarik maupun gaya tolak menolak semakin kuat. Ada yang menanggapi kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4? Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama ternyata. Ya. Terima kasih kepada kelompok yang pertama. Silakan kembali ke tempat kelompok yang pertama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua. Kelompok kedua. Yang banyak pesertanya ikut lomba. Tinggal 3 orang saja. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nomor 1, Q1 sama dengan negatif 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 2. Gaya kolom 2,25 kali 10 dengan 1 Newton. Jenis interaksi tarik menarik 2. Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 2. Gaya kolom 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Jenis Yang interaksi ketiga, silakan Laura untuk mencoba mencari berapa gaya kolomnya di laptop. Kita lihat yang ketiga, berapa gaya kolomnya, muatannya berapa, silakan melihat. Muatan yang pertama nilainya 1, muatan yang kedua 1 juga. 1 sama 1. Ya. Kemudian jaraknya berapa? Silakan. Sudah pas belum? Kita lihat jaraknya. Jaraknya 4 ya. Iya, kita lihat. Jaraknya 4. Nah, hasilnya 5,62 Newton. Iya, hasilnya. Kita lanjut. Q1 sama dengan negatif 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan. Gaya kolom 5,62 Newton. Tarik menarik 5, Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 2. Jarak antar dua muatan 2. Gaya kolom 8,99 kali 10 pangkat 1 Newton. Jenis interaksi tolak menolak. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan jarak antara dua muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak kedua muatan? Adanya perubahan keduanya. Iya, karena adanya suatu besar muatan. 2. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Iya. Jika besar muatan benda tetap sama
sama, maka gaya tarik menarik maupun gaya tolak menolaknya semakin kuat. Tapi jika jaraknya semakin jauh dan muatan kedua sama, maka dia tarik menarik maupun gaya tolak menolaknya akan semakin lemah. Apakah jenis muatan mempengaruhi besarnya gaya kolom? Jelaskan. Ya, karena ada partikel-partikel bermuatan listrik. Sebutkan bunyi hukum kolom. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda, dan perbandingan terbalik dengan kuadrat jarak dua benda. Kesimpulan, kita bisa mengetahui gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak antara muatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Presentasikan hasil LKPD. Pembicaranya siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Besar muatan Q1 sama dengan -1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 2. Gaya kolom 2.25 kali 10 pangkat 1 N. Jenis interaksi tarik menarik. Besar muatan Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 2. Gaya kolom 2.25 kali 10 pangkat 1 N. Jenis interaksi tolak menolak. Besar muatan Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 4. Gaya kolom 5.62 Newton. Jenis interaksi tolak menolak. Besar muatan Q1 sama dengan -1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 4. Gaya kolom 5.62 Newton. Jenis interaksi tarik menarik. Besar muatan Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 2. Jarak antar dua muatan 2. Gaya kolom 8.99 kali 10 Newton. Tolak menolak. Silakan dicoba. Yang terakhir. Dapat 8 berapa tadi? Q1-nya 2, Q2-nya juga 2, sama-sama 2 muatannya. Berapa gaya kolomnya? Jaraknya juga 2. Yang beradu. Terus ya, 8,99 kali 10 pangkat 1 Newton. 1. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apa jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika jaraknya semakin jauh dan muatan kedua muatan sama, maka gaya tarik menarik maupun tolak menolaknya akan semakin lemah. Ya, karena gaya tarik menarik atau tolak menolak dipengaruhi oleh jarak antara muatan. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan memengaruhi besar gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik kedua muatan? Jika semakin besar muatan benda yang jaraknya sama, maka gaya tarik maupun gaya tolak menolaknya semakin kuat. Ya, karena gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak dipengaruhi oleh besarnya muatan. Apa jenis muatan mempengaruhi besarnya gaya kolom? Jelaskan. Ya, karena jika muatan yang sejenis sama akan tolak menolak dan muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Sebutkan bunyi hukum kolom. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Kesimpulan, jadi kita dapat mengetahui bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak dan muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik, dan gaya tarik maupun
tabel. Terus nomor 1, besar muatan Q1 sama dengan min1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 2, gaya kolom 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Jenis interaksi tarik menarik. 2, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antara dua muatan 2, gaya kolom 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton. Tapi jenis interaksinya berbeda, itu tolak menolak. Nomor 3, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antara dua muatan 4, gaya kolom 5,62 Newton. Jenis interaksinya tolak menolak. 4, Q1 sama dengan min 1, Q2 sama dengan 1. Jarak antar dua muatan 4, gaya kolomnya 5,62 Newton. Jenis interaksinya tarik menarik. 5, Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 2. Jarak antar dua muatan sama dengan 2. Gaya kolom itu 8,99 kali 10 pangkat 1 Newton. Coba. Jenis interaksi Yang keempat, tabel 4. Tabel 4 mencoba lihat hasilnya apakah betul yang dikerjakan oleh Sherina. Oke, muatan yang pertama min 1, kuat 2, 1, jaraknya 4. Terus ya, tidak bisa mengerjakannya. Lanjut. Bagaimana gaya kolom terjadi dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika jaraknya semakin jauh dan muatan kedua benda sama, maka gaya tarik menarik maupun gaya tolak menolak akan semakin lemah. Ia mempengaruhi. Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Ya, jika semakin besar muatan benda yang jaraknya tetap sama, maka gaya tarik menarik maupun tolak menolaknya akan semakin kuat. Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya kolom? Jelaskan. Ya, karena jika sama besar muatan positif dengan positif akan terjadi tolak menolak, begitupun sebaliknya jika positif dengan negatif maka akan tarik menarik. Sebutkan bunyi hukum kolom. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Hasil kesimpulan yang kami dapatkan yaitu dengan kajian kali ini kami mengetahui bagaimana cara menentukan atau menghitung gaya kolom dan mengetahui jenis interaksinya. Mungkin cuma ini saja yang kami sampaikan dari hasil pengamatan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pembelajarannya, alhamdulillah. Pengerjaan dari aplikasi PET-nya melihat gaya kolomnya hasilnya sama, seragam. Artinya kalian sudah bisa menggunakan aplikasi PET ini. Kemudian kita lihat nih, perhatikan sini. Kamu dari tujuan kita sudah bisa menyebutkan bunyi hukum kolom. Apa itu bunyi hukum kolom tadi? Bunyi hukum kolom tadi? Gaya sebanding dengan muatannya, kemudian berbanding terbalik dengan Kuadrat jarak dua benda tersebut. Ini sebanding dengan muatan, tapi berbanding balik dengan namanya jaraknya. Kamu sudah bisa mengetahui bagaimana apa saja faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi kolom: besar muatan, jarak. Ya, kedua itu mempengaruhi gaya kolom. Kamu juga bisa menghitung besar gaya kolom. Kita lihat nih. Ini hukum kolom itu ditemukan oleh namanya Charles Augustin de Coulomb, ya, yang mengatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, muatan yang lain akan tarik menarik. Maka tadi pada saat kamu menggunakan aplikasi PET, jika dia sama muatannya maka akan terjadi
Tolak menolak. Kalau dia berbeda akan tarik menarik. Modelnya seperti ini. Ini ada dua muatan Q1, Q2, maka dia akan terjadi tolak menolak. Terpisah oleh dengan jarak berapa gaya kolumnya. Jadi seperti itu. Apa yang terjadi kalau dia positif negatif, maka akan terjadi tarik menariknya. Maka gayanya berapa, itu yang kita lihat. Nah, kemarin tadi ini besar gaya tarik dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1. Jadi rumus gaya kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini menghitung nanti gaya kolomnya. Jadi seperti soal tadi kita lihat nih. Jadi rumus hukum kolom menjelaskan bahwa jika semakin besar muatan benda yang jaraknya tetap sama, maka gaya tarik menarik maupun tolak menolaknya semakin kuat. Jadi muatan mempengaruhi. Jika jaraknya semakin jauh muatan kedua, maka gaya tarik menarik juga mulai akan semakin lemah. Maka ada muatan, ada jarak yang mempengaruhi. Seperti yang kamu lakukan tadi. Gaya tarik menarik dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak. Yang sejenis akan tolak menolak, yang tidak sejenis akan tarik menarik. Kita lihat nanti ya model soalnya. Kamu perhatikan di soal yang ada di bahan ajar itu. Lihat soalnya. Penguatan tentang hukum kolom, mengerjakan soal hukum kolom. Lihat. Dalam 1 mikrokolom itu sama juga dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Oke ya. Jadi kalau nanti lihat tuh di soal bahan ajarnya yang nomor 6. Ya, nomor 6. Diketahui apa nomor 6? B sama dengan Dua buah muatan listrik Q1, Q2, P. Q1 berapa? 10 mikrokolom. Q2 20 mikrokolom. Jaraknya misalkan 2 cm. Kemudian K-nya berapa konstantanya? 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya F, gaya kolom. Kita masukkan tuh F ya. K berapa K? 9 kali 10 pangkat Q1 10 mikrokolom sama juga dengan 10 kali 10 min 6. 20 kali 10 pangkat min 9. min 6 juga. 2 cm berapa meter? 2 cm berapa meter? 0,02 sama juga dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, kita masukkan nih. Q1 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. 2 kali 10 min 2 dikuadratkan. Nih, diturun dulu. 9 dikali 10 pangkat 9. Ini dikali ini 10 kali 20 200. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 10 pangkat min 12. 2 ini dikuadratkan 2 kuadrat 4. 10 pangkat min 2 kuadrat 10 min 4. Diturun 9 kali 10 pangkat 9. 200 dibagi 4 2 2 200 dibagi 4 dikali 10 min 12 dibagi 10 min 4 10 min 12 min 4 min dengan min 10 min 12 plus 4. Utang 12 dibayar 4 10 min 8. Sekarang 50 kali 9 5 kali 9 40
10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Jadi hasilnya 450 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, yaitu cara mengerjakan menggunakan hukum gaya kolom. Oke ya. Jadi itu menentukan. Nanti kalau ada soal bisa kamu mengerjakannya. Nanti lihat soal selanjutnya. Itu hukum gaya kolomnya ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang namanya gaya kolom. Kalau kemarin muatan listrik, sekarang namanya gaya kolom. Ya, bagaimana pelajaran sore hari ini? Enak nggak menggunakan aplikasi event itu? Enak. Itu banyak sekali, ya beraneka ragam. Nanti tergantung kita nanti menggunakannya, ya. Jadi lebih mengerti, kemudian menggunakan aplikasi mengetahui namanya gaya kolomnya tersebut, ya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran ini, kita lihat dulu kembali post testnya, siapkan kembali. Kalau tadi banyak yang belum tuntas, sekarang sudah mempelajari, mudah-mudahan paham dan bisa menjawab post testnya ini. Silakan dilihat kembali. Ya. Nomor 1, tetap salah satu faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Apakah itu? A. Jenis kedua muatan. B. Jarak kedua muatan. C. Arah kedua muatan. D. Bentuk kedua muatan. Yang mempengaruhi besar gaya kolom. Nomor 2. Yang bukan gejala listrik statisnya. Nomor 3, nah kamu cari itu, ya. Jadi rumusnya sudah ada, kamu mencari, tinggal kalau 3 mm berapa meter? 0,0003, 3 kali 10 pangkat. Nomor 4 dan 5. Muatan Q1 menarik muatan Q2. Apabila ada positif negatif, betul atau tidak? Seperti itu. Terakhir, nomor 5 yang dicari. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan. Sini. Periksa tuh, jawabanmu tuh. Nomor 1, papan besar gaya kolom apa? Jenis kedua, muatan atau jarak kedua? Ada jarak, ada jenis muatan. Kalau muatan musik-musik? Ya, kali kedua? C. Apa arah kedua muatan? Arah ini gimana? Ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa ada muatan dan juga ada jarak. Kemudian begini, nomor 4. Apa yang terjadi jika Q1 positif, Q2 negatif? Muatan Q1 menarik muatan Q2 karena dia berbeda muatan. Kemudian 1 dan 3 gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat. Ini seperti ini. Ini berbanding terbalik nih. Kalau dia di bawah, kalau ini nih sebanding, selurus ini sebanding. Kalau dia ke bawah itu namanya berbanding terbalik. Ya. Unit 5 hasilnya
Ya, dari pembelajaran yang kita lakukan dapat nilai 80. Ya, Laura 80, Dea 80, ya. Kemudian Rita 100, ya. Ya, itu pembelajaran kita hari ini tentang namanya gaya volume. Ya, kemudian nanti bisa mengerjakan tentang selanjutnya. Kita minggu depan lanjut materinya tentang namanya medan magnet, bukan medan listrik, medan magnet. Ya, jadi ada medan listrik, ya medan listrik. Ya. Jadi tentang masih ke listriknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan belajar ini bermanfaat bagi kita. Ya. Kita akhiri kegiatan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.